This is Trax FM. Hits yang kamu suka. Hits yang kamu suka. Hits yang kamu suka. Hits yang kamu suka. Trax FM. Changes for some companies may be frightening. However, when the company manages to control fear, then it will be a tremendous energy to rise again. And Wika believes that. Being good is not enough. Wika must be great. Wika has represented itself as a state-owned enterprise, SOE, that first entered the foreign market before other contracting companies. This shows that Wika once again not only present but help to carve a long history of development of Indonesia. Wika continues to try to find a new identity, which is better and more competitive and does not hesitate to reposition itself as a SOE that is ready to compete in the international arena. Wika believes that just being a leading company in the country is not enough. Then construction projects overseas are also rich. In addition, in the context of benchmarking, Wika wants to see and learn how the big companies overseas work. With these efforts, Wika expected then to be able to increase the network as well as strategic partners for strategic work. In addition, in the context of benchmarking, Wika wants to see and learn how the big companies overseas work. With this effort, Wika expected then to be able to increase the network as strategic partners for strategic work at domestic and overseas. In developing overseas markets, Wika has done selective marketing strategies gradually. Wika enters a strategic in certain countries that are more comparative advantage compared to other countries. Wika focuses on international markets that have been controlled by itself. So far, Wika has reached the construction market in Africa, Southeast Asia, and has entered the Middle East market. In carrying out a project, Wika emphasized the concept of cost, quality, and time. It means we have been trying to make every project that we work on has superior quality, without lack efficiency and effectiveness aspects. This is what makes us able to survive in the competition in the construction sector today. These values are unique and provide a strong and consistent platform to encourage every Wika resource in winning the competition, not only in the domestic market, but also in the international market. Sejarah telah mencatat pengabdian kami bagi tanah air tercinta. Ini adalah semangat yang menggerakkan langkah maju kami untuk menjadi perusahaan konstruksi dan investasi terbesar serta berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Dimulai dari upstream yang meliputi berbagai proyek konstruksi terkemuka di bawah PP Properti, PP Energi, PP Infrastruktur, middle stream yaitu bisnis jasa konstruksi, EPC, downstream untuk kegiatan bisnis konstruksi perumahan MBR yang dilaksanakan oleh PP Urban, serta kontraktor berbasis peralatan oleh PP Presisi. Persembahan PT-PT bagi Indonesia. Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Sustainable development has been a topic of discussion in the last few years, considering the rising concerns of environmental protection. In the field of civil engineering, the construction industry represents 13% of global GDP. On the other hand, according to Life Cycle Assessment, it is also responsible for 42% of energy usage, 25% of solid waste generated,
40% of atmospheric emissions and also noise pollution. In consequence, many innovations are emerging in order to minimize environmental impacts caused by construction. Industrialized or manufactured construction may be the answer as an innovation for reducing environmental impacts from the construction industry. What is manufactured construction? Manufactured construction is construction conducted using methods of manufacture, such as prefabrication, component assembly models, modular buildings, digital fabrication, etc. The industry of manufactured construction includes panelized buildings, structural insulated panels, modular prefabricated steel buildings, and precast concrete buildings. This industry allows integrated, sustainable, relying on digital technology, product-based, and standardized construction. It is also known to reduce construction time by 20 to 50%. How does manufactured construction make positive impacts on the environment? As the manufacturing is conducted outside of the project area, particles of dust and noise pollution can be minimized, thereby significantly reducing the amount of pollution generated to the surrounding environment. During construction, not much waste is produced, especially during the demolition process, therefore providing a more sustainable building option. The modules used in the construction process can be easily assembled and disassembled. Therefore, if the modular building is no longer used, the modules can be dismantled, stored, and reassembled into a new building. This minimizes the need for new materials. How far is the implementation of manufactured construction? Several developed countries have developed and incorporated manufactured construction into various forms of buildings. A few examples include MyMicro, an apartment located in New York, Pier 57, a modular shipping container mall in New York City, Reflection of Mineral, Tokyo, Mini Sky City, Hunan Province, China, Star Apartment, Los Angeles, and Habitat 67, Montreal. Meanwhile, in Indonesia, manufactured construction has also begun to grow. This can be seen in several buildings such as the earthquake-resistant house or Risha in Lombok and in Palu. Therefore, the chosen theme for the upcoming ITB Civil Engineering Expo is Utilizing Manufactured Construction to Achieve Sustainable Future, seeing a potential development of the manufacturing construction industry in Indonesia. An interesting topic to be discussed as an answer to sustainable development and the challenges that will be faced in its implementation, given Indonesia's geographical and technological conditions. Sustainable development. Yang terhormat Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Ibu Insinyur Diana Kusumastuti MT, Direktur Bina Teknik Pemukiman dan Perumahan Kementerian PUPR, Ibu Dian Irawati MT, Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB, Bapak Insinyur Edwan Kardena PhD. Selamat datang di Seminar Nasional ITB Civil Engineering Expo 2021. Embracing Indonesia's Sustainable Future Through Manufactured Construction. Perkenalkan, saya Deva Ilman Fadila. Dan saya, Brigita Raisa, yang akan membawakan acara pada hari ini. Hadirin, sebelum kita memulai rangkaian acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, yang akan dibawakan pada video berikut ini.
Selanjutnya, marilah kita memanjatkan doa demi kesuksesan dan kelancaran acara kita pada hari ini. Hadirin sekalian, berdoa kami persilahkan. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Sipil ITB, Alif Lukman Kafi. Kepada Saudara Alif, kami persilahkan. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Ibu Insinyur Diana Kusmastuti MT. Yang terhormat Direktur Bina Teknik Pemukiman dan Perumahan Kementerian PUPR, Ibu Insinyur Diani Rawati MT. Yang terhormat Ketua Divisi Engineering PT Wijaya Karya, Bapak Ahmad Ricahyono. Dan yang kami hormati Dekan FTSL, Insinyur Edwan Kardina MSc. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal ALSI ITB Dr. Brawijaya. Yang juga saya hormati seluruh pembicara Seminar Nasional ICI 2021, seluruh dosen, tamu undangan, finalis kompetisi, juga peserta Seminar Nasional ICI 2021 yang saya muliakan kehadirannya, tentu juga anggota Himpunan Mahasiswa Sipil Institut Teknologi Bandung, terkhusus Panitia ICI 2021 yang sangat saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya, meskipun hampir 1 tahun kita berjalan dengan keterbatasan pandemi COVID-19, kita semua masih dapat berkumpul secara daring untuk mengikuti acara Seminar Nasional ICI 2021. Maka dengan ini pula, saya ingin mengucapkan selamat datang untuk seluruh peserta Seminar Nasional ICI 2021, dimanapun kita berada. Semoga kehangatan dan makna atau esensi dari kegiatan kita pada hari ini dapat dirasakan dengan baik adanya. Hadirin sekalian yang saya hormati, tepat pada momentum 3 Juli 2020 yang lalu, kita telah memperingati 100 tahun pendidikan tinggi Indonesia, terkhusus 100 tahun Teknik Sipil Indonesia. Pada peristiwa tersebut, banyak impian atau cita-cita tentang masa depan dunia keteknik sipilan dalam negeri. Teknik sipil sendiri sebagai salah satu cabang ilmu tertua di muka bumi telah memberikan banyak dampak yang bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Teknik sipil terus berusaha hadir untuk dapat menunjang kebutuhan-kebutuhan umat manusia, menyambung seluruh negeri melalui jalan raya, pelabuhan, bandara, menyiapkan irigasi melalui bendungan di berbagai tempat di daerah-daerah. Dan banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Maka dari itu, masih dalam suasana 100 tahun Teknik Sipil Indonesia, rasanya perlu untuk kita memanfaatkan momentum tersebut untuk sebuah kemajuan, sebuah perubahan pada pola pembangunan, sebuah kemajuan dalam mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, sekali lagi, Himpunan Mahasiswa Sipil ITB secara konsisten menghadirkan kembali ITB Civil Engineering Expo ICI 2021 sebagai perannya dalam memberikan wadah bagi calon-calon insinyur di seluruh pendidikan tinggi untuk mendapatkan wawasan terkait dunia keteknik sipilan. ICI 2021 juga dirancang untuk dapat menjadi wadah bagi mahasiswa dalam berinovasi untuk menyelesaikan permasalahan nyata bangsa. Dengannya pula diharapkan semakin terbukanya lebar potensi diri terhadap peluang-peluang yang ada di masa depan. Dan tentunya dalam rangka bagi kami untuk mempersiapkan diri sebagai calon-calon penerus bangsa nantinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita memulai kegiatan Seminar Nasional ICI 2021 ini, izinkan terlebih dahulu saya bercerita
tentang bagaimana ICE memulai langkahnya untuk turut andil menciptakan sarjana teknik sipil yang unggul di masa depan. Dirintis pertama kali pada 2016, ICE dirancang untuk mulai dapat mempersiapkan wadah aktualisasi keprofesian bagi mahasiswa teknik sipil. Kemudian 2 tahun berikutnya, pada 2018, ICE kembali hadir dengan tema sistem dan infrastruktur transportasi laut yang menunjang sistem logistik di Indonesia, menunjukkan komitmen ICE untuk dapat membahas permasalahan logistik yang mungkin bahkan sampai hari ini masih menjadi masalah nasional kita. Kemudian pada tahun ketiganya, ICE 2019 membawakan tema metode modern konstruksi, sedikit langkah kemajuan teknik sipil untuk dapat mencapai sustainable future. Dan pada tahun 2020 kemarin, ICE masih terus konsisten untuk membawakan tema pada bidang optimasi sistem transportasi di Indonesia. Sungguh sebuah perjalanan yang luar biasa yang pada akhirnya, di tahun-tahun yang sulit ini, ICE kembali hadir untuk kelima kalinya secara konsisten. Hingga pada tahun ini, ICE 2021 kembali hadir dengan wajah baru, dengan kompetisi-kompetisi baru, yang mengusung tema Utilizing Manufactured Construction to Achieve Sustainable Future. Dalam hal ini, ICE ingin menunjukkan bahwa periodisasi telah tiba. Keterbatasan telah mendorong kita untuk melakukan perubahan. Keterbatasan telah mendorong kita untuk memutar otak bagaimana caranya membuat sebuah bangunan yang cepat dengan kualitas mutu yang tetap terjamin. Data telah menunjukkan bahwa dari segi efektivitas pekerjaan, manufactured construction boleh terbilang cukup baik. Kontrol mutu juga dirasa lebih dipertahankan karena sistemnya menggunakan konsep manufaktur. Sekarang hanya tinggal bagaimana kita sadar bahwa zaman telah berubah. Perubahan menuntut kita untuk berinovasi, menuntut kita untuk sadar bahwa salah satu cara untuk mencapai sustainable future adalah dengan manufactured construction. Hadirin yang saya hormati, untuk kita ketahui bersama, ICE 2021 sendiri telah dimulai dari bulan Oktober lalu melalui 3 kompetisi dan 1 student conference, melalui bidang tender competition, paper competition, dan business case competition. Darinya telah didapatkan 17 finalis yang kemarin bertanding mati-matian untuk mempersembahkan karyanya untuk bangsa. 2 hari kebelakang juga telah dilaksanakan student conference yang membahas tentang kesiapan, potensi, tantangan, dan dampak lingkungan pada pelaksanaan konstruksi manufaktur di Indonesia yang telah diikuti oleh 12 mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia. Konferensi ini juga menghasilkan dokumen piagam conference yang mana sebagai bentuk kolaborasi yang apik antara mahasiswa Indonesia yang dengan tegas mengatakan bahwa Indonesia tidak perlu khawatir kekurangan insinyur di masa depan. Kami siap sebagai Iron Stock untuk melanjutkan tonggak pembangunan bangsa di masa depan. Selain itu pula, pada 4 hari terakhir telah berlangsung expo dan beberapa webinar di dalamnya yang dihadiri oleh kurang lebih 12 eksibitor yang juga memiliki andil dalam keberjalanan acara ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada kesempatan ini, saya selaku Ketua Umum HMS ITB mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran acara ini dari mulai awal hingga pada puncaknya pada hari ini. Terutama kepada sponsor, media, pembicara, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terkhusus juga, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Panitia ICE 2021, kebanggaan kita semua yang telah berusaha keras, memberikan daya dan usahanya untuk tetap dapat menyelenggarakan acara yang luar biasa ini, walaupun dalam kondisi yang keterbatasan. Dengan kegiatan ICE 2021 ini, saya berharap bisa menjadi bukti serta komitmen kuat kami untuk ikut andil dalam perkembangan teknik sipil di Indonesia. Kurang lebih demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mari kita nikmati, mari kita ikuti kegiatan Seminar Nasional 2021 ini dengan sebaik-baiknya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Sipil ITB, Alif Lukman Kafi. Sambutan selanjutnya akan diberikan oleh Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB,
Yang terhormat Bapak Insinyur Edwan Kardena PhD. Kepada Bapak Edwan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Diana Kusumastuti MT selaku Dirjen Cipta Karya. Yang terhormat Ibu Dian Irawati MT selaku Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan PUPR. Yang terhormat Bapak Ahmadi Tricahyono sebagai Kepala Divisi Engineering WIKA. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Dr. Brawijaya sebagai Sekretaris ALSI. Yang terhormat pembicara pada Nasional Seminar ini serta Saudara Alif Lukman sebagai Ketua HMS ITB serta para hadirin semua. Saya sangat selaku dekan berbangga terhadap mahasiswa yang khususnya Teknik Sipil HMS yang telah secara terus-menerus dari tahun ke tahun dan ini sudah yang kelima menyelenggarakan apa yang disebut sebagai ITB Civil Engineering Expo. Tahun ini adalah yang tahun kelima, walaupun di masa pandemi, kawan-kawan HMS secara sukses berhasil menyelenggarakan ICC ini, dan ini adalah salah satu dalam rangka ICCE 2021, yaitu National Seminar. Tadi sudah kita dengar bahwa sebelumnya ada expo, ada paper competition, ada business case competition yang saya baca, kemudian macam-macam kegiatan yang lain yang saya kira ini mencerminkan kesiapan dari para mahasiswa kita untuk menjadi engineer yang akan menopang pembangunan di Indonesia ke depan. Bapak Ibu sekalian, di dalam sejarah perguruan tinggi dikenal dua jenis atau dua arah filosofi tujuan dari perguruan tinggi. Yang pertama yang paling tua itu adalah yang berdasarkan kepada Aristoteles. Ini 200 tahun sebelum Masehi. Ya, pada saat itu yang namanya perguruan tinggi itu adalah science for science. Ya, menciptakan ilmu pengetahuan untuk pengetahuan itu. Nah, kemudian 200 sampai 300 sampai 400 tahun kemudian, yaitu ada filsuf berikutnya, Cicero, ini dari golongan bangsawan Romawi, menyatakan bahwa knowledge, science is for the prosperity of the people. It's not only for the science itself, but also for the prosperity of the people. Nah, saya melihat sekarang apa yang dilakukan oleh kawan-kawan HMS ya, dengan tema manufactured construction for sustainable futures adalah mencerminkan bahwa itulah tujuan perguruan tinggi khususnya di Indonesia pada saat ini. Yang pertama adalah menciptakan ilmu pengetahuan, menciptakan teknologi untuk kesejahteraan manusia, dan yang kedua adalah menciptakan sumber daya manusia unggul. Tadi dinyatakan oleh kawan kita, ya, Saudara Alif Lukman, bahwa sarjana mahasiswa sipil siap untuk menjadi engineer, tidak usah khawatir. Artinya kita bersama-sama melihat bahwa perguruan tinggi menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Kemudian manufactured construction, ini adalah suatu perkembangan teknologi untuk kesejahteraan manusia. Ya, oleh kawan-kawan yang background-nya mungkin dari sipil, arsitektur, planologi, mungkin dari material fisika. Sekarang kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, kita harus berkolaborasi. Ya. Bagaimana konstruksi yang barangkali bisa pada dulu membuat rumah butuh waktu 6 bulan, 1 tahun, sekarang dengan manufactured construction bisa dengan lebih cepat. Ya. Nah, inilah saya kira contoh bagaimana perguruan tinggi, stakeholder bersama-sama industri, ya, industri construction, ya. Di sini ada WIKA, PP, ya. Terima kasih sudah mendukung acara ini, ya.
bersama-sama mencari teknologi untuk kesejahteraan bangsa, khususnya Indonesia. Jadi Nasional Seminar ini mudah-mudahan bisa menjadi suatu tempat untuk kita meluaskan horizon kita di dalam ilmu pengetahuan, khususnya civil engineering, construction, ya. Kita menggali apa yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk kemajuan bangsa kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi, khususnya kepada HMS, Saudara Lukman Hakim, selamat ya bahwa acara ITB Civil Engineering Expo telah berhasil terlaksana dengan baik, dan ini adalah salah satu bagian dari ICCE ini, yaitu National Seminar. Saya sampaikan selamat menjalankan seminar, semoga semuanya bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita juga diberikan kesehatan ya, sama-sama sehat dalam pandemi ini ya, mudah-mudahan semuanya berkah untuk kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dekan FTSL ITB, Bapak Edwan Kardena atas sambutannya. Selanjutnya akan ada sambutan ketiga dari Sekretaris Jenderal ALSI ITB, Bapak Dr. Brawijaya. Kepada Bapak Dr. Brawijaya, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan sambutan dari Ketua ALSI ITB, Bapak Danis Sumadilaga, yang secara mendadak tidak bisa hadir bersama kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Edwan Kardena, Dekan FTSL ITB, Ibu Diana Kusumastuti, Dirjen Cipta Karya PUPR, Ibu Dian Irawati, Direktur Bintek Perumahan dan Permukiman, para pembicara termasuk Bapak Tri Cahyono dari Wika, Bapak Arif Rahman dari PP, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, seluruh jajaran Akademi Teknik Sipil ITB, dan juga yang saya cintai dan banggakan pengurus HMS dan seluruh mahasiswa Teknik Sipil ITB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat diberikan nikmat sehat sehingga dapat hadir pada acara Seminar Nasional ICEE 2021. Acara ini menurut hemat kami sangat penting untuk kemajuan teknik sipil dan kemajuan kemahasiswaan. Ketersediaan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, gedung-gedung, sistem penyediaan tenaga listrik, irigasi, sistem penyediaan air bersih, dan sanitasi perkotaan yang merupakan social overhead capital memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan tingkat perkembangan ekonomi dan dipengaruhi kemampuan para insinyur teknik sipil yang kompeten. Saat ini, faktor daya saing nasional dan kemampuan SDM termasuk insinyur sangat perlu untuk ditingkatkan. Sarjana teknik sipil yang kompeten adalah tulang punggung dari mantapnya infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. Temu ilmiah, seminar, bagi sebagian orang adalah kegiatan yang tidak menarik. Padahal lewat acara seperti inilah kemajuan di bidang keilmuan dari segi ilmiah dan praktek lapangan dapat dipertemukan dan disebarluaskan kepada peserta, terutama kepada tunas-tunas muda yaitu para mahasiswa. Ke depan upaya ini perlu didekatkan lagi, termasuk kerjasama triple helix antara perguruan tinggi, pemerintah, dan industri, sehingga tercipta sinergi yang baik. Program seperti magang atau kerja praktek juga perlu didorong, bukan hanya di proyek-proyek lapangan, namun juga di institusi-institusi untuk belajar dan berkontribusi pada tataran kebijakan. Terkait dengan tema tentang konstruksi modular dan pracetak, sistem ini mampu mempercepat pekerjaan dan sekaligus menjaga mutu pekerjaan. Sistem ini berkembang pesat untuk gedung walaupun di bidang jalan dan jembatan, perpipaan, rel, listrik sudah diterapkan cukup lama.
Semoga teknik ini dapat terus berkembang dan jangan lupa untuk memperhatikan personel di lapangan, termasuk tenaga kerja terampil, ya, karena ini sangat penting. Dan untuk perlu diperhatikan juga bahwa sebentar lagi sudah ada aturan terkait keberlanjutan konstruksi di tingkat peraturan pemerintah yang sangat relevan dengan upaya sistem modular dan pacetek yang lebih ramah terhadap masalah keberlanjutan konstruksi ini. Satu catatan kecil dari penyelenggaraan ICEE tahun ini adalah kekaguman dan kebanggaan bagi para mahasiswa sipil ITB dan para pembimbingnya, yaitu para dosen prodi teknik sipil. Di tengah pandemi COVID-19 dan kesibukan akademis, kegiatan ini dapat tetap dilaksanakan. Ini sebuah pencapaian besar. Untuk itulah pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat kepada para mahasiswa yang tergabung pada HMS dan para pembimbingnya di Prodi Teknik Sipil. Semoga seminar ini memberi manfaat yang besar bagi seluruh peserta dan mahasiswa dapat melanjutkan estafet perjuangan dari para insinyur sebelumnya sejak zaman Soekarno muda yang lulus dari kampus ini hampir 100 tahun lalu, hingga para pakar baik akademisi dan praktisi teknik sipil unggul saat ini. ALSI ITB akan terus mendukung kegiatan kemahasiswaan dan prodi teknik sipil ITB. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita semua dan keluarga, menjauhkan kita dari mara bahaya dan bencana, dan memberikan kesehatan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 7 Februari 2021, Danis Sumadilaga. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik semuanya. Demikian dari kami. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Sekretaris Jenderal ALSI ITB yang terhormat Bapak Dr. Brawijaya atas sambutannya. Para hadirin, sekarang kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah tayangan video mengenai penjelasan rangkaian acara.